Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM 21101116003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambaran umum penelitian saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah pada PT BPRS Amanah Ummah dengan metode Business Model Canvas. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang masalah penelitian. Yang pertama, perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini tengah menjalani berbagai inovasi produk. Nah, khususnya produk pada perbankan syariah ini seperti produk penghimpunan dana dan produk pembiayaan. Akan tetapi, pada sisi dana pihak ketiga (DPK), untuk BPRS sendiri masih belum bisa menyeimbangkan antara bank umum syariah dan unit usaha syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 menunjukkan bahwa DPK ini pada BPRS hanya sebesar 13.446 miliar. Sedangkan pada Bank Umum Syariah sebesar 429.029 miliar dan unit usaha syariah sebesar 177.034 miliar. Nah, dalam menghimpun dana pihak ketiga ini, semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah, maka semakin kuat fungsi bank sebagai saluran pendanaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Nah, untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, maka bank syariah ini dapat menawarkan dua produk perbankan syariah yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya yang sesuai dengan fatwa DSN MUI, yaitu nomor 2 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang tabungan. Nah, fatwa ini menyebutkan dua macam tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berprinsip mudorobah dan wadiah. Nah, mendengar mudorobah ini berarti berbicara dengan bagi hasil, dan wadiah ini berarti berbicara dengan tabungan yang bersifatnya hanya titipan. Namun, dalam produk tabungan wadiah saat ini mengalami penurunan yang dapat mempengaruhi kinerja di dalam perbankan syariah. Hal tersebut berdasarkan dari data OJK tahun 2024 menunjukkan bahwa komposisi DPK BPRS ini dari tahun 2020 sampai 2024 ini pada indikator tabungan wadiah mengalami perubahan sehingga kondisi tersebut dikatakan tidak stabil untuk kinerja perbankan syariah. Pada tahun 2023, tabungan wadiah mengalami peningkatan sebesar 3.032.452 miliar. Akan tetapi pada tahun 2024, tabungan wadiah ini mengalami penurunan sebesar 2.800.1.204 miliar. Nah, seiring dengan pertumbuhan, persaingan antar produk perbankan syariah ini semakin tinggi dalam hal pemasarannya yang memiliki keunggulan masing-masing. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk kreatif dan inovatif serta membutuhkan strategi pemasaran yang efektif. Nah, dari permasalahan penelitian ini, urgensi dari penelitian ini apa sih gitu? Untuk menjawab permasalahan mengenai seberapa efektifnya strategi yang digunakan oleh BPRS Amanah Ummah ini. Sehingga penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penerapan bisnis model Canvas yang telah digunakan untuk pengembangan produk serta menjadikan bahan evaluasi dalam memasarkan produk tabungan wadiah tersebut. Nah, kita masuk ke metode dan pendekatannya. Nah, metode penelitiannya ini kita menggunakan metode kualitatif, yang di mana metode kualitatif ini bersifat pendekatannya studi kasus. Dan yang kedua di sini ada lokasi penelitiannya ini kita terjun langsung ke tempat BPRS Amanah Ummah kantor pusat Lewiliang yang beralokasikan di Jalan Raya Lewiliang nomor 9 Lewiliang Kecamatan Lewiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Nah, objek penelitiannya ini kita akan fokus kepada tabungan wadiah. Nah, pada BPRS Amanah Ummah ini tabungan wadiah itu ada dua. Yang pertama ada tabungan Ummah IB dan tabungan Simpel IB.
Nah, untuk tabungan umah ini bersifat umum. Masyarakat luas boleh menggunakan tabungan umah ini. Akan tetapi tabungan simpel ini merupakan tabungan khusus pelajar. Nah, untuk subjek penelitiannya, di sini saya akan berfokus kepada nasabah dan karyawan BPRS Amanah Umahnya. Sumber datanya ini ada dua. Yang pertama ada primer yang secara langsung, observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sedangkan sekunder secara tidak langsungnya, saya akan menggunakan artikel dan website resmi dari pihak BPRS Amanah Umah. Nah, teknik pengumpulan datanya ini yang ada observasi yang pertama. Observasi kita akan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati situasi, kondisi, kinerja operasionalnya BPRS Amanah Umah. Nah, untuk wawancaranya yang kedua, kita akan melakukan wawancara. Wawancaranya itu kepada karyawan BPRS sama Naumanya, akan tetapi kita lebih ke pegawai divisi yang menghimpun, yang bertugas sebagai penghimpunan dana, yaitu funding officer. Atau bisa dibantu dengan customer service yang merupakan bagian dari penghimpunan dana tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada kuesioner. Kuesionernya ini kita akan menyebar pertanyaan tertulis kepada 5 nasabah untuk sampel dan 5 pegawai funding officer. Dan yang terakhir ada dokumentasi berupa catatan, foto, dan hasil penelitian ini. Dan di sini ada teknik validitas data. Teknik validitas data di sini saya menggunakan teknik triangulasi, yang di mana teknik ini merupakan untuk meningkatkan validitas data dan keabsahan data dengan menggabungkan data dari berbagai sumber yang berbeda. Dan yang terakhir ada teknik analisis data, yang di mana saya menggunakan teknik reduksi data kemudian dianalisis dengan metode analisis SWOT, SWOT. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.